Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Rufi, jurusan Bimbingan Konsep Islam, semester 9. Nah, baiklah Bu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian akidah. Pengertian akidah yaitu keyakinan yang kuat terhadap sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam Islam, akidah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman, kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur syirik dan ragu. Iman adalah perkataan Arab yang berarti percaya, yang mengingkarkan atau mengakui dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pengertian tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang patut diimani, disembah dan diibadahi. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tauhid terbagi jadi 3, yaitu pertama, tauhid rububiyah atau mengakui keesaan Allah. Tauhid uluhiyah yaitu mengakui bahwa yang berhak diimani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asmawas yaitu mengakui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, pengertian syirik yaitu menyamakan atau mensekutukan Allah selain Allah Subhanahu wa taala dalam keesaan Allah, beribadah kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Syirik ada 2. Yang pertama, syirik besar yang disebut dengan akbar, yang menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, menyembah batu besar dan pohon-pohon besar. Yang kedua itu ada syirik kecil, yaitu memakai jimat dan pergi ke dukun. Yang kelima, rukun Islam. Menurut bahasa berarti selamat atau damai, sehingga orang yang mengaku dirinya beragama haruslah bisa memberikan kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, saudara, seakidah, dan buat sesama umat manusia seluruh alam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Selanjutnya, pengertian ihsan artinya kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan dengan kesadaran yang tinggi tanpa adanya perintah atau pengawasan dan paksaan. Semua ibadah yang dilakukan semata-mata karena merasakan kehadiran dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Pengertian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam mashaf-mashaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau oleh banyak orang, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah bagi kita. Baiklah, saya akan membaca Al-Quran. Baiklah, saya akan membaca surat Yasin. Surat Yasin, surat yang ke-36, yaitu surat Makkiyah, terdiri dari 83 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Shadaqallahul azim. Baiklah, itu tadi yang saya baca, yaitu ayat 1 sampai ayat 12 di dalam surat Yasin. Selanjutnya saya akan membaca surah pendek, yaitu surat Al-Mutakatsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membaca surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Allahumma za. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahdada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Selanjutnya surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'affin makruh.
Selanjutnya surat Al-Quraisy. Li'ilafit Quraisyin illa fihim latus sita'i was-soib falyabudu rabba hadzal bait allazi ad'amahum min ju'in wa amanuhum min khawf. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul limusallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'an nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yaduluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zallatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minnal jinnati wan nas. Baiklah, saya akan membaca ayat-ayat dakwah, yaitu surat Al-Imran ayat 104 dan 110.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika lahumul muflihun. Dan artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijan linnasi ta'murun bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik lagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Baiklah, saya akan lanjut membaca surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa ahlamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasa'u wa huwa ahlamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka anna ayatillahi ba'da iz uzilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu
dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudahlah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Baiklah, saya akan melanjutkan surah Yusuf ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ada'aku illallah ala basiratin ana wa mani attabat wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Al-Mu'minun ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kala tad'uhum ila siratim mustaqim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Surah Al-Ahzab ayat 43 sampai 46, yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna asahidan wa mubassirun wa nazir wa da'iya ilallahi biizni wa sirajam munir, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Baiklah, saya akan menjelaskan hadas besar dan hadas kecil. Pengertian hadas besar itu sendiri yang harus disucikan dengan cara mandi, seperti kita selesai haid, selesai junub, dan selesai nifas. Jadi harus dimandikan seperti hadas besar itu wajib kita mandi gitu. Jadi kalau hadas kecil yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum saja, seperti kita terkena contoh hadas kecil yaitu seperti kita terkena tai kucing atau tai ayam. Jadi kita mensucikannya cukup dengan berwudu atau bertayamum saja sampai hilang bau dan bentuknya. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara-cara berwudu. Yang pertama, kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'i li il hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Setelah niat, selanjutnya setelah membaca niat wudu, dilanjutkan dengan berkumur-kumur sebanyak 3 kali, dan selanjutnya membersihkan hidung sebanyak 3 kali, dan tahap selanjutnya membersihkan seluruh muka hingga sampai ke ujung telinga selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Dan untuk tahap selanjutnya mencuci tangan dimulai dari sebelah kanan dari ujung sampai
sampai siku. Dan begitu pun yang selanjutnya dilanjutkan sebelah kiri dari ujung jari sampai ke siku. Dan untuk tahap selanjutnya menyapu rambut sampai ke ujung rambut sebanyak 3 kali, dan selanjutnya membersihkan telinga sebanyak 3 kali dimulai dari sebelah kanan. Dan untuk tahap selanjutnya membersihkan atau mencuci kaki dari hingga mencuci kaki sebelah kanan sampai dengan mata kaki, dan selanjutnya sebelah kiri dengan melakukannya sampai ke ujung kaki. Dan setelah tahap itu kita membaca doa sesudah wudhu, yaitu ashadu an la ilaha illa wa ahdahu la syarikalah washadu anna muhammadan haiduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi setelah membaca doa setelah wudhu, selanjutnya tahap-tahap bertayamum. Dan selanjutnya yang pertama membaca niat tayamum, yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Tahap pertama yaitu dengan meletakkan kedua tangan kita ke atas debu dan mengusapnya ke muka sebanyak 2 kali, dan selanjutnya mengusapkan kedua belah tangan sampai ke siku, dan yang terakhir dimulai dari semua sebelah kanan, seperti tangan dimulai dari sebelah kanan, dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya membaca doa sesudah tayamum. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma aj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin wa aj'alni min ibadikas sholihin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dulu sholat wajib. Pengertian sholat ialah segala bentuk sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama bagi kita, maka kita wajib melakukan sholat. Jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala. Apalagi bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Ada 5 sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Dan selanjutnya untuk niat sholat subuh, yaitu sholli fardu subhi ro'ataini mustaqbilal kiblati ada'a alillahi ta'ala. Dan selanjutnya untuk sholat zuhur, yaitu usolli fardu zuhri arba'a ro'ataini mustaqbilal kiblati ada'a alillahi ta'ala. Dan untuk selanjutnya sholat
asar yaitu usolli fardu asri arba'a ro'ataini mustaqbilal kiblati ada'a alillahi ta'ala. Dan untuk sholat maghrib yaitu usolli fardu maghribi salasa ro'ataini mustaqbilal kiblati ada'a alillahi ta'ala. Dan untuk selanjutnya sholat isya yaitu usolli fardu isai arba'a ro'ataini mustaqbilal kiblati ada'a alillahi ta'ala. Baiklah, selanjutnya tata cara niat sholat jenazah. Yang pertama, niat yaitu usolli ala fadzal maitati arba'a takbiratin fardul kifayati makmumalillahi ta'ala. Dan selanjutnya setelah membaca niat yaitu takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang selanjutnya takbir kedua yaitu membaca shalawat Nabi yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya takbir ketiga yaitu membaca sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wal barodi wa naqohi minal khotoya kama naqoitas saubal baidi minad danasi wa alaidihu dar khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawja khair min zawjihi wa adhil khul jannata wa aidhu izhu min azabil qabri au min azabil nar. Dan selanjutnya takbir dan selanjutnya takbir yang keempat yaitu membaca Allahumma tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baiklah, selanjutnya untuk doa saya membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecilku. Amin. Dan selanjutnya dakwah. Makna dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyuruh, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Metode dakwah ada 3, yaitu dakwah bi al-lisan, yaitu dakwah melalui lisan. Yang kedua, dakwah bi al-hal, yaitu melalui perbuatan nyata atau keteladanan. Yang ketiga, dakwah bi al-qalam, yaitu melalui tulisan. Dan selanjutnya itu unsur-unsur dakwah
Yang pertama, subjek dakwah yang disebut dengan dai. Yang kedua, metode dakwah atau cara-cara penyampaian dakwah. Yang ketiga, media dakwah atau alat untuk menyampaikan dakwah tersebut. Yang selanjutnya itu materi dakwah atau madaah atau isi dakwah itu. Selanjutnya objek dakwah yaitu mad'u atau masyarakat yang penerima dakwah itu. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan dakwah menurut saya. Baiklah, saya di sini mengambil tema ceramah saya yaitu tentang puasa. Seperti yang telah kita tahu, puasa itu wajib bagi umat Islam. Bukan hanya untuk menahan lapar dan juga menahan haus. Puasa yaitu menahan hawa nafsu. Jadi wajib untuk kita berpuasa dari mulai kecil sampai dewasa. Dan bagi perempuan, puasa itu istimewa. Karena apa? Karena bagi seorang perempuan yang sedang halangan di saat puasa maupun melahirkan di saat puasa, yaitu bisa menggantikan puasanya dengan menggantikannya di lain waktu. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Karena dengan berpuasa kita bisa merasakan apa yang dirasakan seperti orang-orang di jalanan dengan tidak makan dan tidak minum. Jadi Allah itu adil supaya umatnya itu merasakan semua kesusahan, baik bagi orang kaya. Jadi orang kaya itu bisa merasakan susahnya makan dan menahan haus dan lapar seperti orang-orang yang tidak mampu. Dan bagi perempuan, jadi bagi perempuan sebaiknya mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari Senin dan hari Kamis, karena insya Allah akan terhitung pahala berlipat karena kita telah berpuasa sunnah Senin Kamis serta berpuasa membayar hutang wajib Ramadan. Sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.